Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dengan topik tentang partnership atau perusahaan persekutuan. Di video materi yang pertama tadi kita sudah membahas secara gamblang, secara komprehensif mengenai karakteristik dan ciri dari yang namanya perusahaan persekutuan atau partnership. Dan kita juga membandingkan sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh partnership itu kita juga sudah membandingkannya dengan karakteristik yang dimiliki oleh proprietorship atau perusahaan perseorangan dan corporation. Dan juga kita sudah membahas juga secara sekilas tentang apa itu yang dimaksud dengan LLC atau Limited Liability Company. Nah, kini di video materi yang kedua ini kita temanya masih tetap sama, yaitu perusahaan persekutuan. Namun di video materi yang kedua ini, di part yang kedua ini, kita akan membahas mengenai forming atau pembentukan partnership dan bagaimana kemudian partnership itu menjalankan proses bisnis yang pada akhirnya kemudian membagi laba atau profit yang dihasilkannya kepada partners selaku anggota atau pemilik dari partnership tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang forming of the partnership atau pembentukan partnership. Kalau kita lihat tadi, kita di video materi yang pertama tadi kita sudah melihat bahwasanya partnership itu membentuk satu siklus. Ya, partnership itu membentuk satu siklus hidup, mulai dari pembentukan, kemudian operasi bisnis, pembagian profit atau laba atau income, kemudian perubahan komposisi partner, dan pembubaran. Nah, yang akan kita bahas di video materi yang kedua ini, di part yang kedua ini adalah mengenai pembentukan, operasi bisnis partnership, dan pembagian income. Oke? Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang pembentukan partnership. Ya, pembentukan partnership. Sudah kita lihat dan kita bahas di video materi yang part pertama bahwa satu partnership itu ketika dibentuk untuk pertama kalinya, didirikan untuk pertama kalinya, maka kemudian harus ada yang namanya akta pendirian atau partnership agreement, yang mana kemudian menyebabkan bahwa proses pembentukan atau pendirian satu partnership itu sedikit lebih sulit atau kompleks jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Karena kalau proprietorship itu dia tidak butuh satu akta pendirian, nggak harus pergi ke notaris gitu ya. Sementara kalau dalam partnership, mendirikan partnership itu butuh dan harus wajib hukumnya punya partnership agreement. Siapa yang membuat partnership agreement itu? Ya, para partners yang hendak bersekutu dalam menjalankan proses bisnis atau unit bisnis. Tentunya di hadapan notaris atau attorneys supaya punya kekuatan hukum, ya. Dan sudah dijelaskan juga bahwa partnership agreement itu mengatur hal ihwal tentang hak dan kewajiban masing-masing partners di dalam partnership tersebut, yang antara lain juga menyangkut atau ada klausul tentang bagaimana income atau laba usaha itu dibagi kepada masing-masing partners yang ada di dalam partnership. Oke, itu ya. Jadi partnership hukumnya wajib harus ada akta pendiriannya. Oke. Nah, kemudian setelah akta pendirian itu ada, dibuat di hadapan notaris, maka kemudian para partners yang bersekutu untuk menjalankan usaha bisnis itu kemudian akan berkontribusi untuk pertama kalinya. Atau bahasa simpelnya, bahasa sederhananya adalah mereka akan menyerahkan aset mereka, aset pribadi mereka untuk digunakan dalam rangka menjalankan proses bisnis in order for generating profit tentunya. Maka masing-masing partner akan menyerahkan aset
atau resources yang akan digunakan oleh partnership dalam rangka menjalankan usaha bisnis. Nah, maka para partners, tentunya semua partners ya, tidak mungkin kok kemudian ada salah satu partners yang tidak contributing apa-apa, tidak berkontribusi apa-apa, tidak menyerahkan modal, itu tidak ada. Semuanya pasti akan berkontribusi menyerahkan aset di sisi aset. Ketika dia menyerahkan aset, kemudian tentunya di sisi equity juga harus ada penambahan. Nah, itulah yang disebut sebagai modalnya si para pemilik atau partners dari si partnership tersebut. Oke ya. Jadi partners itu akan menyerahkan modal, akan menyerahkan resources berupa aset ke partnership, dan kemudian dihitung sebagai modal tentunya ya, resources yang diserahkan ke partnership itu. Oke, nah resources itulah yang nantinya akan menjadi sumber dalam rangka untuk menjalankan proses bisnis yang tentunya endingnya adalah dalam rangka untuk menghasilkan laba usaha atau income atau profit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, itu kan berarti di sisi aset bertambah dan kemudian di sisi ekuitas juga bertambah, sehingga secara persamaan akuntansi maka tetap sama, A sama dengan E, aset sama dengan equity. Jadi sisi sebelah kiri tanda sama dengan jumlahnya akan sama dengan sisi sebelah kanan tanda sama dengan. Oke, nah sekarang Pak, pertanyaannya apakah aset kan macamnya banyak Pak. Apakah para sekutu atau partners usaha itu kemudian akan menyerahkan aset semuanya dalam bentuk cash Pak? Harus dalam bentuk cash Pak? Jawabannya adalah tidak. Masing-masing partners bebas mau menyerahkan atau mengkontribusikan aset berupa apa saja kepada si partnership itu, bebas. Kalau mau menyerahkan cash atau uang boleh, silakan. Kemudian ada yang punya tanah mau dikasihkan, dikontribusikan sebagai tempat untuk menjalankan usaha bisnis, boleh, silakan saja. Ada yang punya mobil atau kendaraan untuk operasional bisnis, boleh diserahkan. Nanti menjadi milik bersama para partners. Kan tadi kan co-ownership of property kan gitu ya. Atau joint property of ownership di partnership itu kan gitu. Jadi intinya adalah bahwa aset yang diserahkan, dikontribusikan oleh masing-masing partners ke dalam partnership ini bebas. Nggak melulu harus berupa cash atau uang tunai. Nah kalau begitu sekarang pertanyaannya adalah, oke Pak, kalau resources yang diserahkan kepada partnership oleh si partners itu berupa cash kan gampang Pak. Ya pokoknya cash dinilai aja. Kalau dia menyerahkan uang 10 juta, jelas nilainya dicatat di jurnal, ada penambahan aset sebesar 10 juta, selesai. Kan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan Pak, ada partners yang menyerahkan mobil. Nah, mobilnya itu bukan mobil baru, melainkan mobil yang sudah katakanlah 3 tahun dipakai, tapi masih layak digunakan untuk menjalankan usaha bisnis Pak. Terus gimana Pak? Kan berarti kan misalkan mobilnya itu dibeli 3 tahun yang lalu itu harganya 200 juta. Nah, apakah sekarang masih 200 juta Pak? Jawabannya adalah tidak, kan gitu. Nah, kalau begitu bagaimana Pak? Berarti kan nilai nanti yang akan dicatat oleh partnership itu kan nilainya tentunya bukan 200 juta Pak. Kenapa? Karena 200 juta itu kan nilai 3 tahun yang lalu, pas ketika saat dibeli, pas masih baru grace, baru keluar dari dealer. Nah sekarang sudah 3 tahun berlalu dan kita sudah mengenal konsep yang namanya depreciation gitu ya. Kan itu fungsinya sudah menurun itu. Nah kalau gitu gimana Pak? Apakah tetap 200 juta? Jawabannya adalah tidak. Nah terus gimana? Dicatatnya seharga berapa Pak? Nilai atas mobil itu yang sudah 3 tahun dipakai itu nilainya berapa Pak? Kan gitu pertanyaannya. Nah jawabannya adalah atas non cash asset. Ya, atas non cash asset itu nanti ketika diserahkan ke dalam partnership, ketika diberikan ke partnership, maka kemudian harus dilakukan penilaian ulang atas aset yang bukan kas tersebut. Nah kemudian didapatlah, setelah dinilai ulang, didapatlah oh ini
mobilnya itu ternyata nilainya sudah dipakai 3 tahun, ternyata nilainya adalah sebesar katakanlah misal 120 juta. Current fair market value-nya 120 juta. Ya nanti akan dicatat di buku besarnya partnership bahwa ada setoran modal berupa mobil sebesar 120 juta. Ya, 120 juta. Oke, nah itulah maka yang disebut sebagai non-cash asset itu akan dinilai dan dicatat berdasarkan current market value. Kan yang namanya pencatatan atau jurnal secara akuntansi itu kan mencatat 2 hal. Kan gitu ya. Nggak mungkin cuma mencatat 1 hal. Artinya, oh ini ada setoran berupa mobil, udah dicatat mobil gitu. Enggak, itu bukan pencatatan secara akuntansi. Itu namanya cuma inventarisasi. Nah kalau jurnal itu kan intinya isinya kan ada 2. Barangnya apa yang pertama. Barangnya apa itu diacukan atau di refer mengacu kepada yang namanya akun. Akunnya apa. Kemudian yang kedua, dan ini tidak boleh tidak ada, yaitu nilainya berapa dalam satuan mata uang. Nah 2 ini harus ada untuk bisa kita kemudian mencatat penjurnalan secara akuntansi. Paham ya? Jadi mobil tadi dicatat, maka akan dicatat oleh si partnership itu ada setoran berupa mobil di debit, kemudian kreditnya adalah modalnya si A, katakanlah demikian. Nilainya berapa? 120 juta. Oke? Aset dan atau utang yang diserahkan akan dicatat sesuai dengan saldo normal akun yang bersesuaian. Loh Pak, kok bisa ini ada partners yang menyerahkan atau mengkontribusikan utangnya? Kok bisa Pak? Apakah bisa demikian Pak? Jawabannya adalah oh bisa. Misalkan ada perusahaan perseorangan atau proprietorship company yang dipunyai oleh 2 orang. Kemudian untuk efisiensi proses bisnis dan mengefektifkan tujuan untuk generating profit, 2 orang ini bersepakat untuk bekerja sama, membentuk partnership. Nah, 2 orang ini kan sudah punya unit usaha masing-masing. Kemudian ketika disatukan jadi partnership, otomatis utangnya si A dan si B, katakanlah demikian, kalau mereka dua-duanya punya utang akan bergabung jadi satu. Tapi jangan pernah berpikiran bahwasanya kemudian si A dan si B yang berpartnership itu kemudian hanya menyetorkan utang. Tidak bisa. Pasti mereka selain menyetorkan utang, mereka pasti juga menyetorkan aset. Harap dipahami itu. Jadi tidak mungkin ada satu partner datang masuk ke dalam partnership, kemudian ditanya kontribusimu apa kepada partnership ini, kamu menyerahkan apa, kemudian dijawab lugas, oh saya hanya menyerahkan utang. Itu nggak akan mungkin terjadi, ya nggak akan mungkin terjadi. Kan utang dan ekuitas, kalau kita lihat di persamaan akuntansi, utang dan ekuitas itu sama-sama di sisi kredit saldo normalnya. Ya nggak mungkin, gimana caranya gitu loh ya. Utangnya bertambah, kemudian modalnya juga bertambah, ya enggak masuk akal gitu loh. Yang logis adalah aset bertambah, modal bertambah. Itu ya. Jadi boleh menyerahkan utang, boleh ya, menyerahkan utang boleh. Tetapi pasti partners itu juga akan menyerahkan aset. Enggak mungkin cuma utang saja yang diserahkan. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya capital atau modal. Oh ya, ini tadi yang dicatat sesuai dengan saldo normal itu maksudnya saldonya berapa gitu loh ya. Kalau dia punya utangnya itu katakanlah misalkan 5 juta, ya dicatatnya 5 juta. Normalnya memang 5, saldo normalnya dikredit sebesar 5 juta. Maka akan dicatat bahwasanya partnership itu punya utang 5 juta. Setoran dari si partner B, katakanlah demikian. Oke, dapat dipahami ya. Nah, kemudian capital atau modal itu nanti akan dicatat sebesar nilai neto atas kontribusi yang diberikan oleh si partners. Saya ulang, capital atau modalnya akan dicatat sebesar nilai neto atas kontribusi yang diberikan oleh partners. Ini maksudnya apa, Pak? Maksud dari nilai neto di sini maksudnya adalah selisih antara
kredit dan debit. Ya, selisih antara kredit dan debit atau debit dan kredit. Jadi misalnya gini, partner A menyerahkan ada cash, kemudian mobil dan peralatan, katakanlah totalnya misalkan 25 juta gitu loh. Kemudian di samping dia menyerahkan aset yang totalnya 25 juta ke partnership itu, dia juga menyerahkan utang. Utangnya sebesar 5 juta. Nah, maka nilai capital atau modalnya si A di dalam partnership itu, nilai netonya adalah aset bertambah 25 juta, utangnya juga bertambah 5 juta. Nilai neto capitalnya yang disetorkan oleh A berarti adalah sama dengan 25 juta minus 5 juta. 25 juta di debit, 5 jutanya di kredit. Sehingga capitalnya, modalnya si A di partnership itu adalah sebesar 20 juta. 25 dikurangi 5 juta. Paham ya sampai di sini ya? Oke. So, agar kita lebih paham lagi, coba sekarang kita lihat contoh ilustrasinya. Ilustrasinya ini saya ambil dari bukunya Pak Warren, namun saya adjust, saya sesuaikan untuk agar supaya kita punya insight lebih. Oke ya. To illustrate the sum that Joseph Stevens and Earl Foster, owners of competing hardware stores, agree to combine their business in a partnership. Jadi ada dua orang sole proprietorship, namanya Joseph Stevens dan Earl Foster. Dia berniat untuk menggabungkan unit bisnisnya masing-masing menjadi satu partnership. Katakanlah partnershipnya bernama CV Jaya Berkembang, misal. Nah, kemudian CV Jaya Berkembang ini akan conduct the business by purchasing and selling hardware peripherals to consumers. Intinya dia akan jualan hardware, ada peralatan macam-macam lah, intinya kan gitu, dijual oleh CV Jaya Berkembang yang sekarang merupakan partnership, di mana pemiliknya adalah Joseph Stevens dan Earl Foster. Stevens agrees to contribute the following, and in other side, Earl Foster delivers the following contribution. Nah, seperti sudah kita bahas tadi bahwa ketika kemudian partnership dibentuk, tentunya masing-masing sekutu atau masing-masing partners itu harus berkontribusi. Tidak boleh kemudian masuk ke dalam partnership itu nggak ada kontribusi awalnya, nggak ada setoran modal awalnya, ya nggak bisa. Paham ya? Apa yang dikontribusikan atau apa yang diberikan oleh Stevens, dia menyerahkan cash, kemudian account receivable, merchandise inventory, store equipment, office equipment, allowance for doubtful account, dan accounts payable. Masing-masing ada angkanya, ada nilainya. Oke. Cash 7.200, ya sudah, itu nanti akan dicatat langsung 7.200, tidak perlu dinilai ulang. Yang namanya cash itu ya sudah, as it is, nominalnya berapa, catat, tulis, selesai. Itulah nilainya. Account receivable. Nah, kalau account receivable mungkin ada adjustment, ada penyesuaian. Oh, sekarang account receivable-nya ternyata ini tidak bisa tertagih. Ada allowance for doubtful account sebesar katakanlah berapa? 1.000 atau 2.000 atau berapa gitu ya. Nah, ini 16.300 ini adalah nilai neto. Tentunya, ya, nilai neto. Ini masih nilai bruto ternyata ya, sorry. Account receivable-nya 16.300, tuh ternyata di sini ada allowance for doubtful account. Allowance for doubtful account-nya adalah 1.500. Berarti ini masih nilai bruto. 16.300, kemudian ada allowance for doubtful account 1.500. Nah, sehingga kira-kira nilai realisasian cash yang dapat direalisasikan dari account receivable punyanya Stevens adalah 16.300 dikurangi 1.500. Itu yang diharapkan akan direalisasikan. Ingat bahwa account receivable itu saldo normalnya ada di debit, sementara allowance for doubtful account ini merupakan kontra akun atau kontra account dari account receivable. Sehingga ini saldo normalnya allowance for doubtful account itu ada di sisi kredit. Paham ya?
Merchandise inventory 28.700. Nah, merchandise inventory ini tentunya adalah nilai setelah revaluasian, setelah dinilai ulang. Berapa sih merchandise inventory-nya? Gitu ya. Sekarang at this date, ketika kemudian Joseph Stevens dan Earl Foster ini bergabung memutuskan membentuk partnership, itu nilai merchandise inventory-nya berapa? Ternyata setelah dilakukan revaluasi dinilai ulang, merchandise inventory yang diserahkan oleh Stevens adalah sebesar nilainya 28.700. Oke. Nah, sekarang perhatikan store equipment dan office equipment 5.400 dan 2.500. Nah, store equipment dan office equipment tentunya kita tahu bahwa ini merupakan fixed asset atau aset tetap. Fixed asset. Kalau dia merupakan fixed asset atau aset tetap, maka pasti kita sudah belajar di tengah semester yang lalu bahwa atas fixed asset pasti kemudian itu nanti akan ada depreciation-nya. Kalau dia sudah didepresiasi, maka kemudian nanti akan ada accumulated depreciation. Nah, lupa kok di sini tidak ada accumulated depreciation-nya, tidak ada akumulasi penyusutannya. Jawabannya adalah ingat bahwa tadi untuk non cash asset itu harus dilakukan penilaian ulang. Ya, harus dilakukan revaluasi aset dinilai ulang. Nah, bukan berarti kemudian lupa ini berarti nggak disusutkan dong Pak. Oh, tidak demikian. Ini pasti sudah disusutkan ini store equipment dan office equipment. Hanya saja penyusutannya, accumulated depreciation-nya itu tidak ditampilkan di sini. Berarti kalau begitu 5.400 dan 2.500 itu bukan nilai buku dong Pak. Yes, exactly. Ini bukan nilai buku, ini bukan book value. Berarti 5.400 dan 2.500 di sini ini adalah current market value atas store equipment dan office equipment. Dapat dipahami itu ya? Oke. Nah, kemudian ini kontribusi yang diberikan oleh Stevens. Bagaimana dengan kontribusi yang diserahkan oleh Earl Foster? Kita lihat. Foster menyerahkan cash 2.400. Yang ini tidak ada di bukunya Pak Warren ya. Ini cerita saya pribadi, ini saya tambahkan. Foster menyerahkan cash sebesar 2.400. Account receivable-nya 10.100. Oh, ini tidak ada allowance for doubtful account. Oh, berarti gimana dong Pak, ini account receivable 10.100? Apakah kemudian tidak, si Foster ini tidak menerapkan allowance method untuk penyajian account receivable-nya? Jawabannya adalah mungkin saja dia tidak menerapkan atau tidak menggunakan allowance method. Kalau dia tidak menggunakan allowance method, berarti dia menggunakan direct write off. Loh Pak, boleh Pak? Oh, boleh saja. Kalau asumsinya unit bisnis yang dimiliki oleh Foster ini adalah masih tergolong usaha kecil dan menengah, katakanlah demikian, maka kan direct write off itu masih tidak ada masalah, bisa dipakai karena unit usahanya masih kecil. Kalau unit usahanya udah besar kayak perseroan terbatas atau corporation, nah itu ya pakai direct write off itu sangat tidak disarankan. Digariskan oleh IFRS harus menggunakan allowance method. Nah, kita asumsikan di sini misalkan account receivable-nya 10.100, ini si Foster ini dia pakai direct write off method, sehingga dia tidak punya allowance for doubtful account. Oke. Nah, 10.100 ini nilai account receivable yang diserahkan oleh Foster. Di samping itu, Foster juga menyerahkan merchandise inventory 9.300. Ini tentunya setelah revaluasi, penilaian ulang atas merchandise inventory. Kemudian Foster juga menyerahkan vehicles, taruhlah misalkan truk gitu ya, untuk operasional bisnisnya CV Jaya Berkembang. Nah, vehicles-nya ini 75.000. Kemudian di bawahnya ada keterangan accumulated depreciation untuk vehicle. Kalau penyajiannya atau penulisannya seperti ini, maka kita notice di sini bahwa oh, vehicle-nya 75.000 dan 75.000 ini merupakan harga perolehan atau cost atas vehicle pada saat dulu pertama kali Cost-nya 75.000. Until to date,
sampai dengan saat ini, tanggal ketika Foster dan Stevens ini agree untuk membentuk partnership ini, telah disusutkan dan akumulasi penyusutan atas vehicle-nya totalnya adalah 50.000. Sehingga book value-nya adalah 75.000 minus 50.000 sama dengan 25.000. Nah, kemudian apakah yang akan dipakai untuk mencatat nilai vehicle yang diserahkan oleh Foster itu adalah nilai bukunya? Vehicle-nya berarti apakah kemudian vehicle-nya dinilai sebesar 25.000? Jawabannya adalah belum tentu. Yang jelas sebelum ini diserahkan atau dicatat oleh CV Jaya Berkembang, maka kemudian vehicles ini harus dilakukan penilaian ulang atau revaluasi atau dinilai ulang. Nilainya berapa? Bisa nilai hasil revaluasi atau penilaian ulang itu bisa nilainya sama dengan nilai buku. Boleh Pak? Boleh. Bisa juga lebih besar atau lebih tinggi dari nilai buku. Atau sebaliknya bisa juga lebih rendah atau lebih kecil dari nilai bukunya. Boleh. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau kita lihat di sini ternyata, ini perhatikan ini, yang saya tulis di sini vehicles-nya ini adalah 30.000. Oh, kalau begitu current fair market value atau based on revaluasi, ternyata vehicles-nya ini dinilai nilainya 30.000. Lebih besar atau lebih tinggi dari book value-nya yang cuma 25.000. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian accounts payable yang diserahkan oleh Foster sebesar 7.800. Oke, nah sekarang bagaimanakah kemudian partnership ini, yaitu CV Jaya Berkembang akan mencatat pembentukan partnership, dalam hal ini adalah setoran modal yang diberikan oleh Stevens dan Foster. Berapakah modal yang diberikan atau dikontribusikan oleh Stevens dan Foster? Itu pertanyaan intinya. Oke, kalau gitu dari kedua hal ini, kedua kontribusian yang diberikan oleh masing-masing partners ini akan kita catat. Yang mencatat tentunya CV Jaya Berkembang. Kita lihat cash-nya bertambah, artinya CV Jaya Berkembang sekarang memiliki penambahan cash sebesar 9.600. 9.600 dari mana? Ya tentu saja dari 7.200 ditambah 2.400 yang ini. Paham ya? Kemudian account receivable. Account receivable-nya akan bertambah sebesar 16.300 ditambah 10.100. Ya, saya ulang, 16.300 ditambah 10.100. Ya, ditambah 10.100 sama dengan berapa nih? 26.400. Oke. Kemudian ini account receivable-nya 16.300 ditambah 10.100, 26.400, betul ya. Kemudian Pak, tadi kan si account receivable punyanya Stevens kan ada allowance for doubtful account atau ada AFDA-nya sebesar 1.500. Nah, itu gimana Pak? Nah, ingat bahwasanya allowance for doubtful account itu adalah akun ya, kontra akun. Jadi jangan kemudian menuliskan di sini account receivable-nya adalah sebesar 16.300 ditambah 10.100 dikurangi 1.500. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Allowance for doubtful account itu merupakan akun tersendiri. Berarti ini nanti allowance for doubtful account ini harus ditulis terpisah. Harus ditulis terpisah. Di mana? Ya, kan allowance for doubtful account kan saldo normalnya dikredit. Ya berarti akan ditulis di kredit sebesar 1.500. Paham ya? Oke, jadi jangan langsung dikurangkan dari 16.300. Nah, kemudian merchandise inventory. Merchandise inventory-nya 38.000. Ya, merchandise inventory-nya 38.000. Dari mana? Tentu saja dari 28.700 ditambah 9.000
Berikutnya, store equipment 5.400 ini sudah merupakan current market value. Kemudian office equipment 2.500 yang ini juga merupakan current market value. Nah, vehicles-nya, perhatikan, yang memberikan vehicles, yang menyumbang atau berkontribusi vehicles itu kan cuma Foster. Maka dicatat oleh CV Jaya Berkembang, vehicles-nya bertambah sebesar 30.000. Seperti sudah saya katakan tadi, 30.000 ini merupakan nilai current market value hasil revaluasi. Ya, hasil revaluasi. Nah, yang berbeda dengan book value-nya yang cuma sebesar 25.000. Nah, sekarang kalau pertanyaannya gini, Pak, kalau misalkan Pak partnership CV Jaya Berkembang ini setuju bahwasanya non cash asset atau vehicles-nya ini katakanlah demikian, ini tidak perlu direvaluasi, tetapi langsung saja Pak disepakati oleh kedua orang ini, yaitu si Stephen dan Foster, disepakati misalkan ya sudah kita catat pakai atau berdasarkan book value-nya saja, yaitu sebesar 25.000 vehicles-nya. Kalau si Stephen dan Foster itu bersepakat untuk melakukan hal itu, boleh atau tidak Pak? Jawabannya adalah boleh, silakan saja. Ya, jadi nggak perlu direvaluasi deh, karena ini kita harus memanfaatkan jasa penilai atau appraiser. Nah, itu kan bayar. Nah, misalkan gitu, dan enggak murah gitu loh. Nah, terus ya sudah kita sepakati sajalah nilainya. Katakanlah pakai nilai bukunya 25.000. Nah, kalau di antara masing-masing partners yaitu Foster dan Stephen sepakat, nggak ada dispute, tidak ada keberatan, it's okay, nggak ada masalah. Tulis di sini vehicles-nya 25.000. Paham ya? Sampai di sini ya? Ngerti ya? Oke, jadi tidak melulu harus dilakukan revaluasi atau penilaian ulang khusus untuk yang pembentukan partnership baru ini. Kemudian, allowance for doubtful account kita catat di sisi kredit sebesar 1.500, berasal dari si Stephen. Sementara untuk si Foster ini dia tidak mencatat adanya AFDA, allowance for doubtful account. Kemudian accumulated depreciation on vehicles adalah 50.000. Accumulated depreciation on vehicles sebesar 50.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah accumulated depreciation on vehicle sebesar 50.000 ini harus dicatat ataukah tidak? Nah, ini sengaja saya tuliskan di sini untuk sebagai bahan perenungan. Accumulated depreciation on vehicles yang sebesar 50.000 ini sebenarnya harus dicatat ataukah tidak? Perhatikan yang ini. Ini harus dicatat ataukah tidak accumulated depreciation on vehicles-nya. Oke, kira-kira jawabannya gimana? Dicatat atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Loh Pak, kenapa kok tidak dicatat? Loh, ingat bahwasanya vehicles-nya tadi ini kan dia sudah menggunakan penilaian ulang atau revaluasi. Kan dilakukan penilaian ulang. Dan setelah dinilai ternyata vehicles-nya ini current market value-nya adalah 30.000. Kalau seandainya kemudian para partners ini bersepakat, si Stevens dan si Foster ini bersepakat, oh ya sudahlah, kita nggak usah lakukan penilaian ulang atau revaluasi atas vehicles, ya nanti dia akan mencatat vehicles-nya di sini 75.000, kemudian ada accumulated depreciation on vehicle sebesar 50.000, sehingga neto nilai bukunya adalah 25.000. Nah, sengaja saya tuliskan di sini. Nah, kalau di sini sudah dicatat based on hasil revaluasian, yaitu sebesar 30.000, maka logikanya accumulated depreciation on vehicle yang sebesar 50.000 ini perlu dicatat atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Nilainya sudah langsung dipasang di sini tuh loh vehicle-nya, yaitu sebesar
30.000 yang merupakan hasil penilaian ulang atau revaluasian. Oke, berarti ini tidak ya. Ini tidak dicatat. Berarti di sini accumulated depreciation on vehicle di sini adalah 0. Oke, paham ya? Kemudian logika berpikir berikutnya adalah kalau di sini accumulated depreciation-nya itu kita catat, artinya adalah di sini ada nilainya. Berarti kemudian partnership CV Jaya Berkembang ini kan membawa beban masa lalu, periode lalu, yang mana accumulated depreciation sebesar 50.000 ini kan yang menjalankan bisnisnya kan bukan CV Jaya Berkembang. Ini yang menjalankan bisnis sehingga kemudian ada depreciation sebesar 50.000, ini adalah si Foster sebagai satu sole proprietorship. Sementara ini kan sekarang yang dibahas adalah partnership yang bernama CV Jaya Berkembang. Jadi apa relevansinya mencatat 50.000 accumulated depreciation? Nggak berguna. Karena ini adalah sunk cost. Biaya yang sudah tertanam, yang sudah dikeluarkan di masa lalu. Sudah dicatat di masa lalu accumulated depreciation ini. Paham ya? Ngerti ya? Jadi ada dua alasan kenapa kemudian 50.000 ini tidak dicatat di sini. Jadi yang pertama tadi adalah nilai yang disajikan atas vehicles ini adalah sudah based on hasil revaluasian. Jadi nggak butuh ini harga perolehan atau cost dan accumulated depreciation. Yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua alasannya adalah bahwa accumulated depreciation 50.000 ini adalah berhubungan atau relate to proses bisnis yang dilakukan bukan oleh CV Jaya Berkembang, melainkan proses bisnis yang dilakukan oleh si Foster sebagai proprietorship atau perusahaan perseorangan. Dapat dipahami ya sampai sini ya? Oke. Nah, sehingga di sini 0 nilainya. Kemudian account payable. Account payable di sini ya, account payable di sini tentu saja adalah account payable yang diserahkan oleh Stephen dan Foster. Yaitu 2.600 ditambah 7.800 sama dengan 10.400. Ya, 10.400. Oke. Sekarang kita lihat berapakah modalnya masing-masing partners. Joseph Stephens itu punya setoran modal di CV Jaya Berkembang berapa, dan Earl Foster itu punya setoran modal di CV Jaya Berkembang berapa. Oke ya, kita hitung. Pertama Stephens dulu ya, Stephens dulu. Tadi sudah kita lihat bahwasanya kredit atas modal yang diserahkan oleh masing-masing partners itu merupakan nilai neto. Mana tadi? Nilai neto di sini maksudnya adalah selisih antara kredit dan debit. Oke, atau debit dan kredit. Berarti kita perhatikan di sini yang diserahkan oleh Stephens di sisi debit adalah ini 7.200 ditambah 16.300. Coba kita cek di sini ya. 7.200 ini. Kemudian account receivable 16.300 yang ini. Lalu merchandise inventory 28.700. Kemudian ditambah lagi dengan equipment, store equipment 5.400, ditambah lagi dengan office equipment sebesar 2.500. Ini penjumlahan ini ya. Berarti inilah yang berada di sisi debit. Ya, saya ulang, ini yang berada di sisi debit. Kemudian Stephens ini mengkontribusikan sisi kredit berupa allowance for doubtful account 1.500 dan account payable 2.600. Berarti yang ini tadi sisi debit dijumlahkan semua dikurangi dengan sisi kredit, yaitu yang ini 1.500 ditambah 2.600. Hasilnya adalah 56.000 ya, 56.000. Ini adalah nilai kontribusi berupa capital yang diberikan oleh Stephens kepada CV Jaya Berkembang.
Berkembang, ya, diberikan kepada CV Jaya Berkembang. Nah, sekarang berikutnya kita lihat modal atau capital yang dikontribusikan oleh Foster. Berarti selisih antara debit dan kredit. Sisi debit ada ini, si Foster kita lihat dia menyerahkan cash 2.400, ya ini ya, cash 2.400 ditambah account receivable 10.100, kemudian ditambah lagi merchandise inventory 9.300, kemudian ditambah lagi dengan vehicle. Ditambah dengan vehicle sebesar berapa? Tentu saja bukan sebesar 75.000, melainkan sebesar 30.000. Yang ini ya, sebesar 30.000. Ini yang diserahkan, sisi aset yang diserahkan oleh, ya, sisi aset yang diserahkan oleh si siapa namanya ini tadi, Foster, ya, oleh si Foster. Kemudian sisi kredit yang diserahkan oleh Foster, yang dikontribusikan oleh Foster adalah yang ini, account payable sebesar 7.800. Kalau begitu, netto capital yang diserahkan oleh Foster netto capital yang diserahkan oleh Foster adalah sebesar, sisi debitnya ini semua, ini debit, kemudian ini debit ada 4, berarti debitnya ya 1, 2, 3, 4, oke, debit ini semua dikurangi dengan account payable sebesar 7.800, yaitu sebesar 44.000, ya, sebesar 44.000. Ini adalah capital yang disetorkan atau yang diserahkan oleh si Foster. Jadi Stevens modalnya akan dikredit sebesar 56.000. Kemudian Foster modalnya akan dikredit, dicatat oleh CV Jaya Berkembang, ya, akan dicatat dikredit bertambah sebesar 44.000. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti nanti CV Jaya Berkembang ini nanti akan mencatat adanya aset berupa cash, account receivable, merchandise inventory, store equipment, office equipment, dan vehicle. Dan kalau kita lihat di sini, maka cashnya ini kan tadi 9.600, ini kan setoran dari Stevens dan Foster. Pak, cashnya apakah kemudian akan dibedakan? Oh, ini cash Steven, ini cash Foster. Enggak perlu. Kan ini sudah punyanya CV Jaya Berkembang. Kalau kita pandang sebagai CV Jaya Berkembang itu sebagai satu unit bisnis yang terpisah dengan menerapkan bisnis entity konsep, berarti ya 9.600 ini ya cash punyanya CV Jaya Berkembang. Nggak perlu diungkit-ungkit atau dibedakan lagi. Oh, ini cashnya Foster, ini cashnya Stevens. Nggak boleh begitu. Account receivable akan dia catat 26.400. Ini punyanya CV Jaya Berkembang. Hanya saja, seperti tadi sudah kita bahas di video materi sebelumnya, bahwa dalam partnership itu ada joint ownership atau co-ownership of property. Jadi 9.600 ini punyanya 2 orang, yaitu si Steven dan Foster. Account receivable 26.400 ini juga punyanya 2 orang. Merchandise inventory ini juga punyanya 2 orang, termasuk vehicle yang disetorkan oleh si Foster ini juga sekarang miliknya CV Jaya Berkembang, atau dengan kata lain, ini vehicle ini dimiliki oleh 2 orang tersebut. Kalau di BPKB ya enggak kemudian ditulis atas nama CV Jaya Berkembang, enggak, karena CV Jaya Berkembang ini kan bukan subjek hukum gitu loh, bukan legal entity, jadi dia enggak bisa ditulis di sini sebagai vehicle punyanya CV Jaya Berkembang gitu ya. Tulis aja salah satu punyanya siapa gitu ya, punyanya si Steven atau punyanya si Foster dalam BPKB-nya. Cuman secara de facto ini bisa digunakan oleh 2 orang ini
yaitu Foster dan Stevens. Karena ini status secara operasional teknisnya ini punyanya atau milik CV Jaya Berkembang. Oke. Kemudian berarti siapa namanya ini, CV Jaya Berkembang selaku partnership, dia akan mengakui adanya AFDA, allowance for doubtful account, juga sebesar 1.500. Dan sekarang yang menarik di sini bahwa CV Jaya Berkembang baru dibentuk, baru dibuat, sudah punya utang. Total utangnya adalah 10.400. Dan modal yang disetorkan oleh Steven 56.000, modal yang diberikan oleh Foster sebesar 44.000. Tentu saja atas jurnal ini jumlah sisi debit dan jumlah sisi kreditnya ini harus sama, ya, totalnya harus sama, ya, jumlahnya harus sama, yaitu kalau kita lihat di sini sisi kreditnya adalah 111.900, 111.900. Kita cek sisi debitnya sekarang, ternyata sama juga 111.900, berarti sudah betul, ya, sisi debit sama dengan sisi kredit. Oke. Paham sampai di sini ya? Ini adalah proses bagaimana pembentukan partnership dan bagaimana kemudian partnership CV Jaya Berkembang yang baru dibentuk itu kemudian mencatat jurnal untuk yang pertama kalinya pada saat pendirian partnership CV Jaya Berkembang. Paham? Oke. Nah, itu terkait dengan pembentukan partnership. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya, yang kedua. Ketika sudah dibentuk, tentu saja kemudian partnership itu akan menjalankan proses bisnis, akan menjalankan usaha bisnis tentunya. Tidak bisa tidak. Kalau dia tidak menjalankan proses bisnis, dia tidak menjalankan usaha bisnis, dari mana dia hendak generating profit? Kan tidak bisa. Ya, maka dari itu dia harus menjalankan proses bisnis. Maka siklus berikutnya tentunya adalah ketika si partnership ini kemudian menjalankan usaha bisnisnya. Oke, menjalankan usaha bisnisnya. Tahapan yang kedua ini, operasi bisnis ini tidak dijelaskan di bukunya Pak Warren, ya. Tidak dijelaskan di bukunya Pak Warren. Ini sengaja saya sisipkan. Penjelasannya gini. Ketika kemudian partnership-nya itu sudah terbentuk, maka dia akan menjalankan proses bisnis atau usaha bisnis. Nah, Pak, apa sajakah yang ada di kegiatan atau hal-hal apa sajakah yang ada di dalam siklus tahapan yang kedua, yaitu operasi bisnis? Apa sajakah itu? Jawabannya adalah simpel. Ketika kemudian katakanlah partnership baru ini menjalankan operasi bisnis atau tadi relate to previous illustration, CV Jaya Berkembang sudah dibentuk, kemudian dia menjalankan proses bisnis, maka apa saja yang ada di operasi bisnis ini? Di siklus yang kedua, tahapan yang kedua ini, apa saja yang ada di sini? Maka jawabannya adalah ada 3 hal. Yang pertama, bisnis proses. Maksudnya adalah CV Jaya Berkembang atau partnership ini dia akan menjalankan satu proses bisnis tertentu. Taruhlah misalkan CV Jaya Berkembang itu dia bergerak di usaha perdagangan tadi ya, menjual hardware. Maka proses bisnisnya adalah dia akan kulaan, akan membeli merchandise inventory ya, berupa hardware itu tadi. Kemudian dia akan pajang di toko atau etalasenya dia jual kepada konsumen. Dia jual kepada konsumen, dari konsumen lah dia kemudian akan mendapatkan uang atau penghasilan. Nah, kalau begitu, CV Jaya Berkembang atau partnership ini akan menjalankan bisnis proses dalam rangka untuk revenue generating, untuk mendapatkan revenue. Nah, selain dia menjalankan proses bisnis, tentu saja kemudian CV Jaya Berkembang atau partnership ini akan melakukan day-to-day activities. Day-to-day activities-nya itu apa, Pak? Ya, dia akan beli barang, aktivitas untuk melakukan pembelian barang, merchandise inventory. Kemudian dia akan menjual barang dagangan dia. Itu day-to-day activity-nya dia. Selain itu tentunya dia akan melakukan manage atas karyawannya. Jadi ditata usahakan, dikelola karyawannya. Misalkan diberi gaji, nanti bayar gaji. Tokonya pakai listrik, Pak, pakai bayar listrik. Pakai air, Pak, pakai bayar air.
ya. Kemudian selain itu nanti pegawainya ada yang cuti Pak, ya diurusi cutinya. Oh pegawainya ada yang kemudian harus didiklatkan Pak, kompetensinya ditingkatkan, skillnya ditingkatkan. Terus gimana? Ya diklatin aja kan gitu. Ya, semua hal-hal tersebut itu akan dilaksanakan juga oleh CV Jaya Berkembang atau partnership yang baru ini. Itu day-to-day activities. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, ini relate to accounting treatment. Bahwa di tahapan yang kedua ini, di operasi bisnis ini, kemudian partnership baru ini, dia akan melakukan pencatatan dan pelaporan secara akuntansi. Atau bahasa singkatnya adalah tentu juga partnership baru atau CV Jaya Berkembang ini dia akan menjalankan accounting proses. Atau bahasa lebih sederhananya lagi adalah bahwa perusahaan partnership baru ini akan melakukan pencatatan accounting cycle. Accounting cycle. Tentu saja mulai dari journalizing sampai kemudian reporting, producing financial report. Paham ya? Oke. Nah, coba kita lihat secara sedikit lebih detail lagi. Jadi, partnership itu menjalankan usaha bisnis dalam rangka generating profit. Oh, jelas. Kalau dia nggak menjalankan proses bisnis, maka dia tidak akan mampu generating profit. Oke? Nah, kalau kita lihat based on bisnis proses, maka perusahaan atau unit bisnis itu kan bisa dibagi atau dikelompokkan, dikategorikan ke dalam 3 bentuk perusahaan, yaitu servicing, merchandising, dan manufacturing. Jadi pilihan proses bisnisnya, proses bisnis utamanya, ini cuma 3 ini aja. Memberikan layanan, artinya dia tidak punya merchandise inventory pasti. Kemudian merchandising, artinya dia beli barang, kemudian langsung dia jual tanpa menambahkan added value. Atau mengubah substansi dari barang tersebut. Atau dia beli bahan baku, bahan mentah, kemudian dia ubah sedemikian rupa sehingga menjadi produk jadi, another goods, kemudian baru dia jual, manufacturing company. Oke ya, itu proses bisnisnya. Jadi partnership itu dia akan memilih apakah dia sebagai servicing, merchandising, ataukah manufacturing. Oke, itu proses bisnisnya dalam rangka generating profit. Kemudian partnership itu juga menjalankan day-to-day activity. Seperti sudah saya contohkan tadi, dia akan membeli barang, purchasing. Dia akan memberikan layanan. Kemudian dia akan menjual barang. Dia akan melakukan promosi, marketing. Dan dia akan menetausahakan karyawannya, bayar gaji, bayar listrik, kemudian ngurusi masalah cuti, masalah karyawan, training, diklat, pelatihan gitu ya. Yaitu masuk ke dalam general and administrative. Ini day-to-day activity yang dijalankan oleh si partnership tersebut. Nah, mulai dari purchasing, servicing, selling, marketing, sampai general administrative, ini semua nanti kan ada biayanya. Nah, biayanya ini semua nanti, ini akan terrecord atau dimasukkan di dalam laporan yang bernama income statement. Tentu saja yang ini juga masuk ke income statement. Nanti ini kan generating revenue ini, servicing, merchandising, manufacturing, generating revenue ini nanti juga akan masuk di income statement sebagai revenue yang ini. Kalau yang ini sebagai expense. Nah, revenue dengan expense itu nanti akan ditandingkan, kemudian akan menghasilkan profit atau laba. Nah, laba atau net income itulah kemudian nanti yang akan dibagi di tahap berikutnya. Paham ya? Oke. Nah, tadi kan saya bilang bahwa selain menjalankan proses bisnis, kemudian day-to-day activity, maka partnership ini juga akan menyelenggarakan pencatatan akuntansi, which is artinya partnership ini akan menjalankan accounting cycle. Ya, accounting cycle. Apa saja accounting cycle itu? Tentu saja kita sudah belajar, kan kita sudah pelajari di akuntansi pengantar yang dulu, yang di awal-awal kita belajar akuntansi. Yaitu mulai dari pencatatan awal yang disebut sebagai jurnal atau journalizing,
Kemudian jurnal itu akan dipindahkan ke buku besar atau ledgering. Oke. Kemudian nanti di akhir periode, tanggal terakhir di satu periode tertentu, maka kemudian akan dilakukan adjustment. Ada adjusting proses. Kemudian untuk akun-akun temporer atau nominal account, kemudian akan di closing. Kan gitu. Untuk memulai proses bisnis di periode baru yang berikutnya kan harus di closing terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir di akhir periode maka akan diproduce atau dibuat satu laporan keuangan. Nah, ini namanya reporting. Jadi mulai dari journalizing, kemudian ledgering, adjusting, closing, reporting, ini akan membentuk satu siklus akuntansi. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, inilah kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang ada dan dilakukan oleh partnership dalam tahapan yang kedua, yaitu operasi bisnis. Pak, kalau begitu Pak, ditinjau dari sisi akuntansi, accounting treatment-nya, berarti ini nanti jurnal-jurnalnya sama aja dong Pak dengan yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Kalau dia kemudian ada membeli barang, ya jurnalnya adalah jurnal pembelian dong Pak. Iya betul. Kalau dia kemudian menjual barang, maka jurnalnya adalah jurnal penjualan dong Pak. Betul begitu Pak? Iya betul, tidak ada masalah. Kemudian nanti adjustment-nya ya sama juga seperti adjustment yang sudah kita pelajari dulu di awal-awal belajar akuntansi dong Pak. Sama, betul, tidak ada masalah. Closing-nya gimana Pak? Sama, ada 4 hal, 4 jurnal terkait dengan closing, masih sama, nggak ada beda. Dan reporting ya sama aja, melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan unsur atau komponennya ada 5, ada income statement, kemudian laporan perubahan modal atau statement of ownership, kemudian ada neraca atau balance sheet, kemudian ada laporan arus kas, dan yang kelima ada notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Sama, nggak ada yang beda. Paham ya? Oke. Nah, itu tahapan di siklus partnership, tahapan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu pembagian laba. Ya, kita masuk ke tahapan yang ketiga dalam siklus partnership, yaitu tentang pembagian laba. Pembagian sebenarnya bukan pembagian laba ya, pembagian profit lah ya, pembagian profit atau laba atau net income ya, sama aja. Oke. Tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa klausul atau tata cara pembagian profit atau laba atau net income atau income itu harus jelas tertulis dan diatur di dalam akta pendirian atau partnership agreement. Ini tidak boleh terlewat, tidak boleh tidak. Ini satu hal yang sangat-sangat wajib sekali dan harus ada di dalam partnership agreement, yaitu klausul tentang bagaimana membagi net income atau profit yang dihasilkan oleh partnership itu. Membagi labanya gimana kepada si para partnersnya. Ngerti ya? Ini harus ada. Tidak boleh terlewat. Nah, kemudian seandainya tidak ada atau sengaja memang tidak dijelaskan di dalam artikel atau klausul tentang tata cara pembagian profit itu tadi tidak ada di dalam partnership agreement, terus bagaimana dong Pak? Jawabannya adalah simpel. Jika tidak dijelaskan mengenai pembagian laba dalam akta pendirian, maka pembagian laba usahanya atas partnership itu dilakukan secara sama rata, equally. Bukan pro rata ya. Sama rata dengan pro rata itu beda. Kalau sama rata itu maksudnya gini. Kalau partnernya itu jumlahnya ada 2 orang, maka sama rata di situ maksudnya 50-50. Jadi kalau income-nya dapat 100.000, maka masing-masing partner mendapatkan 50.000 bagian profitnya. Ngerti ya? Kalau jumlah partnernya ada 4, maka masing-masing akan mendapatkan 25% atas profitnya. Itu namanya sama rata. Ya, sama rata. Kalau pro rata itu beda. Pro rata tidak demikian. Misal
persentase kepemilikan A dan B selaku partners di partnership itu ternyata beda. Si A itu 60% persentase kepemilikannya, sementara si B 40%. Nah, kalau dibagi rata, masing-masing tetap 50-50. Itu namanya secara sama rata. Kalau pro rata, si A harus dapat 60%, si B harus dapat 40%. Itu namanya pro rata. Jadi beda ya antara sama rata dengan pro rata. Kalau sama rata bahasa Inggrisnya adalah equally. Tapi kalau pro rata bahasa Inggrisnya adalah pro rate. Ya, itu namanya pro rata. Oke, jadi asalkan tidak dijelaskan secara spesifik di dalam partnership agreement, maka itu pembagian atas laba atau profit atau net income-nya itu adalah equal, sama. Ya, equal, sama among the partners in the partnership. Berikutnya, basis atau dasar yang biasanya digunakan dalam pembagian laba di partnership itu ada 3. Ada 3 basis atau dasar untuk membagi laba satu partnership. Ya. Yang pertama, salaries of partners. Salaries of partners. Asumsinya misalkan semua partners di dalam partnership itu merupakan active partners atau general partners. Maka semua partners itu berarti kan harus berdedikasi, devote their times in order to manage the partnership. Jadi mereka harus benar-benar in charge atau masuk ikut serta dalam pengelolaan partnership. Kalau mereka ikut serta masuk dalam pengelolaan partnership, maka logikanya mereka harus dikasih bayaran atau upah atau gaji. Tapi ingat bahwa yang namanya partners itu bukan karyawan. Konsekuensinya, kalau partners itu bukan karyawan, dia dikasih gaji, maka gajinya itu sama artinya dengan pembagian laba. Saya ulang, partners itu bukan karyawan. Sehingga kalau kemudian partners itu diberi gaji karena dia sudah devote their time dalam rangka mengelola partnership, maka mereka harus digaji. Nah, gaji yang diberikan kepada partners, karena mereka partners itu kan pemilik berarti ya, gaji yang diberikan kepada pemilik dalam bentuk cash atau uang tunai itu sama artinya dengan pembagian laba, atau dengan kata lain sama artinya dengan withdrawals atau drawing yang dilakukan oleh partners. Oke, itu harus dipegang konsep itu ya. Tidak ada yang namanya pemilik itu kemudian diberi gaji, nggak ada. Jadi yang diberi gaji atau upah itu pasti bukan pemilik. Karyawan biasa yang dipekerjakan di dalam partnership itu, tapi karyawan itu bukan pemilik ya, itu mereka diberi gaji Pak. Iya betul diberi gaji. Dan bagi karyawan yang bukan pemilik itu, gaji yang diberikan kepada mereka itu bukan merupakan drawing, melainkan merupakan beban gaji atau salaries expense. Kan beda kan pencatatan atau treatment atas drawing dengan expense. Kalau expense itu nanti akan masuk di dalam income statement. Sementara drawing atau withdrawal dia tidak akan pernah masuk di income statement. Kan gitu. Kalau beban gaji atau salary expense itu nanti akan di closing ke income summary. Sementara yang namanya drawing atau withdrawals itu closingnya bukan ke income summary, melainkan closingnya directly close to directly close to capital. Kan gitu. Jadi perlakuannya beda. Ya, beda. Walaupun sebenarnya sama aja. Sama-sama baik itu partners maupun karyawan non pemilik itu sama-sama dikasih uang karena dia sudah mendedikasikan waktu untuk pengelolaan bisnis di partnership tersebut. Oke.
Jadi yang pertama, basis yang digunakan, saya ulang, yang digunakan dalam rangka pembagian laba, basis atau dasar yang bisa digunakan adalah salary of partners. Yang kedua, capital balances. Capital balances. Capital balances itu saldo modal. Ya, saldo modal. Kan tadi partners itu kan sudah menyerahkan sebagian sumber daya personal yang mereka miliki kepada partnership. Nah, ingat lagi materi-materi sebelumnya bahwa kalau kemudian pemilik itu menyerahkan resources atau kekayaan pribadinya ke dalam satu perusahaan atau unit bisnis, itu kan disebut sebagai investment atau investasi. Nah, kalau orang berinvestasi, kalau orang itu berinvestasi, maka kemudian pasti logikanya dia akan mendapatkan imbal hasil atau return. Nah, return yang diperoleh oleh si partners itu bisa dihitung based on atau berdasarkan pada berapakah nilai modal yang disertakan atau diserahkan oleh partners kepada si partnership. Nah, itu bisa dihargai nanti. Bisa si partners itu meminta return atau imbal hasil. Dan itu nanti return atau imbal hasilnya akan diambilkan atau dibayarkan dari porsi pembagian net income atau profit. Itu basis dasar pembagian laba yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, basis atau dasar pembagian labanya itu adalah fixed ratio. Rasio tetap. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya gini. Misal di dalam partnership agreement disepakati bahwa setiap ada income yang dibagikan, nanti rasionya, misalkan di sini ada 3 partners ya. Misal rasionya adalah partner A, B, C, rasio pembagian income-nya atau income rasionya adalah 30 banding 25 banding 45. Maksudnya si A akan dapat 30% atas net income, kemudian si B dapat 25% atas net income, dan si C dapat 45% atas net income. Jika tidak ada klausul pembagian laba atau fixed rasionya ini tidak disebutkan, tidak dipakai, maka artinya nanti sama saja sebenarnya pakai fixed ratio, hanya saja fixed rasionya itu 50-50 atau yang tadi disebut sebagai equal, ya, 50% banding 50% equal. Oke ya. Nah, itu 3 hal, 3 basis yang digunakan dalam rangka untuk membagi laba. Pembagian laba dapat menggunakan kombinasi dari ketiga basis tersebut. Maksudnya gini, laba yang akan dibagikan kepada partners itu kan butuh dasar pembagian. Dasar pembagiannya bisa pilih 1 di antara 3 ini, bisa pilih 2 di antara 3 ini, bisa juga pakai 3-3-nya dipakai, boleh, nggak ada masalah. Oke ya. Kalau ketiga-tiganya ini digunakan atau dipakai, maka pembagian laba yang pertama akan dialokasikan based on salaries of partners. Akan disisihkan based on salaries of partners. Yang pertama. Kemudian urutan yang kedua akan disisihkan based on capital balances. Yang tadi merupakan imbal hasil investasi. Nah, baru kemudian yang ketiga menggunakan fixed ratio. Kalau tidak disebutkan berapa persentasenya, maka equal 50-50 kalau cuma 2. Kalau 4 orang ya berarti ya masing-masing dapat 1/4 bagian. Kalau 3 orang ya masing-masing dapat 1/3 bagian. Itu fixed rasionya seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, terus pembayaran gaji kepada partner itu bukan merupakan pembayaran gaji kepada partner itu merupakan withdrawal, merupakan drawing, bukan merupakan salary expense. Tadi sudah saya sebutkan bahwa
kalau bayar gaji atau upah itu kan akun terkait namanya adalah salary expense dan nanti akan dilaporkan di income statement. Tapi karena kalau ada gaji yang dibayarkan kepada pemilik, partners itu kan pemilik, maka uang cash yang diberikan kepada pemilik itu sama aja namanya disebut sebagai drawing atau pengambilan setoran modal oleh pemilik. Drawing ya. Secara jurnal, baik cash sebagai gaji, baik yang dibayarkan kepada karyawan non pemilik maupun yang dibayarkan kepada partners secara jurnal, nanti partnership tetap aja sama, yaitu dia akan mengkredit cash. Tapi perlakuan debitnya beda, pencatatan debitnya beda. Kalau salary expense, artinya itu cash yang dibayarkan kepada karyawan, itu akan didebit sebesar salary expense. Tapi kalau cash sebagai gaji yang dibayarkan kepada pemilik, maka debitnya bukan salary expense, melainkan drawing atau withdrawal. Paham ya? Ini beda treatment nih, beda treatment karena konsepnya beda. Sekali lagi, bahwa konsepnya adalah kalau ada cash yang dibayarkan kepada pemilik, itu namanya drawing atau withdrawal. Oke. Nah, sekarang kita lihat pencatatan akuntansinya. Kalau ada pembayaran gaji kepada partners, itu dicatat sebagai withdrawal. Tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan. Pembayaran gaji kepada partners itu tidak akan dicatat sebagai salaries expense, akan dicatatnya sebagai withdrawal. Kemudian alokasi atau pembagian net income itu dicatat sebagai closing atas income summary, yaitu jurnal closing atau jurnal penutup nomor 3. Oke, kalau coba kita refresh lagi pemahaman kita tentang closing entries atau jurnal penutup. Yang pertama, closing entries yang pertama tentu saja adalah jurnal penutup untuk nge-close atau untuk menutup expenses. Maka income summary-nya akan didebit, expenses-nya akan dikredit. Kemudian closing entries yang kedua itu akan nge-close revenue. Kalau begitu revenue-nya didebit, income summary-nya dikredit. Nah, closing nomor 1 dan closing nomor 2 ini dalam rangka untuk nge-close revenue dan expense. Atau dengan kata lain, ini expenses dan revenue ini kan berasal dari aktivitas operasi bisnis yang dijalankan oleh satu partnership. Nah, kemudian revenue dan expenses-nya ini kan kemudian akan ditandingkan. Kenapa Pak ditandingkan? Ya, in order for determining the profit, dalam rangka untuk menemukan berapakah profitnya. Kan gitu. Nah, penandingan antara revenue dengan expenses kan kita kenal dengan konsep di dalam akuntansi, namanya adalah matching cost against revenues. Ini cost-nya, biayanya, kemudian ini revenue-nya ditandingkan akan menghasilkan net income, akan menghasilkan income atau profit. Nah, berapa besarnya net income atau profit yang dihasilkan, yang diperoleh oleh satu partnership dari hasil penandingan antara cost dengan revenue? Jawabannya itu ada di closing atau jurnal penutup nomor 3, yaitu jurnal closing untuk nge-close income summary. Kalau income summary-nya itu memiliki saldo kredit, maka berarti revenue-nya lebih besar daripada expenses-nya, alias partnership itu mengalami net income, mengalami keuntungan, mendapatkan net income, bukan kerugian. Oke, sehingga income summary-nya, saldo kredit harus di-close, berarti di debit income summary-nya, kemudian selisih antara revenue dan expenses-nya yang merupakan net income-nya akan dimasukkan ke capital. Nah, disinilah titik pokok fokus kita.
yaitu bahwa capital yang dihasilkan di close di jurnal penutup nomor 3 ini, inilah yang dimaksud dengan net income yang dibagi kepada partners. Paham ya? Kalau kita lihat di income statement, berarti dari hasil penandingan revenue dengan expenses itu kan yang paling bawah akan kita ketemu namanya net income. Net income itu kan yang ini, income summary ini, yang di close ke capital. Nah, pembagian income, pembagian laba, pembagian profit yang dimaksud di sini, ini adalah pembagian closingan income summary yang ini. Paham ya? Nanti karena partnership, maka kan pemiliknya lebih dari satu. Maka kemudian berapakah net income ini yang akan dialokasikan ke capital A, capital B, capital C, capital tuan A, capital tuan B, capital tuan C. Masing-masing dapat berapa? Itu loh yang dimaksud dengan pembagian laba atau pembagian income di sini, di dalam partnership ini. Yang dimaksud itu. Ngerti ya? Oke, itu closing yang ketiga. Kemudian closing yang keempat adalah untuk nge-close gaji yang dibayarkan. Terkait dengan partnership, maka kan tadi gaji yang dibayarkan itu kan akan di treatment sebagai withdrawal atau drawing. Maka kemudian drawingnya kan harus di-close. Di-close-nya kan directly close to capital. Misalkan tuan A dapat total gaji 60 juta, maka kemudian drawingnya 60 juta akan dikredit, kemudian capitalnya tuan A berkurang di debit sebesar 60 juta dalam 1 tahun itu. Ngerti ya? Oke. Nah, ini pengambilan atau pembayaran kepada pemilik. Pak, kalau misalkan ada partners yang mengambil sebagian modal yang distorkannya, tapi bukan merupakan gaji, Pak, bukan merupakan pembayaran gaji, terus bagaimana, Pak? Ya tidak apa-apa, itu drawing biasa aja, harus dicatat, Pak, dicatat, dan kemudian nanti di akhir periode akan di close juga directly ke capital partner yang bersangkutan. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi kita sudah dapat pemahaman bahwasanya net income yang akan dibagi itulah hasil dari matching cost against revenue. Kalau kita lihat di closing entries itu adalah closing number 3, closing ketiga. Oke, dan kita tahu bahwasanya salary yang dibayarkan kepada partners itu di treatmentnya sebagai drawing. Nah, ada kalanya net income yang dihasilkan itu tidak cukup untuk dibagi, even ketika kemudian yang digunakan basisnya itu hanya satu, yaitu pembayaran gaji kepada partners. Misal total pembayaran gaji kepada partners dalam 1 tahun itu ada katakanlah 100 juta. Nah, ternyata net income yang diperoleh dari pembandingan antara revenue dengan expense, yang net income yang diperoleh oleh partnership itu cuma 80 juta. Nah, kalau gitu bagaimana, Pak? Kan sudah dibayarkan 100 juta totalnya. Kok ternyata net income yang tidak dibagi cuma 80 juta? Berarti kan minus, Pak. Iya. Nah, yang demikian itu disebut sebagai jika residual net income yang akan dibagi secara fixed. Secara fixed itu maksudnya yang ini tadi ya, pakai basis yang terakhir yaitu secara fixed, itu kemudian minus. Lupa kok minus? Iya. Salary allowance atau penyisihan untuk beban gaji kepada partners itu kan tadi sudah 100 juta. Sementara net income yang tidak dibagi cuma 80 juta, kan jadi minus 20 juta. Jika residual net income yang akan dibagi secara fix itu minus, maka residual net income itu akan mengurangi capital. Yo, berarti 20 jutanya itu tadi ya, 20 juta kan tadi kan 100 juta itu sudah salary allowance dibagikan sebagai gaji. Kemudian ternyata net income yang hendak dibagi cuma 80, minus 20. Nah, minus 20-nya itu akan dibagi kepada masing-masing partners based on rasio income-nya, based on income rasionya. Kalau 50-50 ya dibagi sama rata, masing-masing 10 juta kalau partnernya 2 orang. Kalau partnernya 4 orang ya masing-masing
5 juta. Kan gitu. Kalau 2 orang Pak, tapi enggak 50-50, di partnership agreement-nya itu dinyatakan A 60% income rasionya, B 40%. Terus gimana Pak? Ya berdasar pembagiannya ya si A nanti akan dikurangi 60% dikalikan 20 juta. Berapa tuh? 6 kali 2, 12 juta berarti, dan si B akan dikurangi 40% kali 20 juta atau sebesar 8 juta. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat ilustrasinya di buku Pak Warren supaya kita lebih jelas. Oke. Kita lihat tadi forming partnership sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah, kita lihat yang contoh tentang dividing income. Ya, dividing income. Common methods of dividing partnership income are based on services of the partners. Yang pertama, kemudian yang kedua services and investment of the partners. Ini maksudnya kalau di Pak Warren ini cuma menyebutkan 2 tadi, yang di saya di konsep atau teori saya tadi yang saya kemukakan ada 3. Yang pertama adalah gaji yang dibayarkan kepada partners, itu maksudnya yang ini services of the partners, ini gaji yang dibayarkan kepada partners. Kemudian yang kedua investment of the partners. Investment of the partners itu yang maksudnya tadi yang imbal hasil atau return atas investasi tadi ya. Kemudian yang ketiga ada fixed ratio ya. Nah, kita lihat sekarang skenarionya. Yang pertama, dividing income, tetapi dia hanya based on services of partners, based on salary aja. Oke, kita lihat contohnya. To illustrate, assume that the partnership agreement of Jennifer Stone and Crystal Mills provides for the following. Jadi ada 2 partners ya, yaitu Stone dan Mills. Monthly salary allowance-nya adalah 5.000 untuk Stone dan Mills 4.000. Jadi masing-masing partners ini, Stone setiap bulannya dikasih 5.000, Mills setiap bulannya dikasih $4.000. Nah, remaining net income-nya divided equally. Nah, ini yang saya maksud penjelasannya tadi dengan yang saya sebutkan sebagai fixed ratio. Nah, fixed ratio-nya ini adalah 50-50 karena di sini ditulis divided equally. Kemudian ternyata partnership ini menghasilkan net income sebesar $150.000. Oh, ternyata dalam satu periode si partnership ini menghasilkan $150.000. Nah, bagaimanakah membagi atau mengalokasikan $150.000 ini ke capitalnya Stone dan capitalnya Mills? Penambahan capital Stone dan capital Mills-nya masing-masing berapa kan gitu. Nah, itu harus kita hitung ya, kita hitung. Jadi net income-nya $150.000. Oke. Baginya gimana? Oke. Yang pertama yang akan kita bagi dari 150.000 ini, kita bagi based on salary yang dibayarkan kepada Stone dan Mills. Per bulannya 5.000 Stone, berarti setahunnya adalah 5.000 kali 12 sama dengan 60.000. Kemudian Mills setahunnya adalah 4.000 kali 12 sama dengan 48.000. Sehingga 60.000 ditambah 48.000, 108.000 ini dialokasikan net income-nya based on salary, atau sehingga di sini annual salary allowance 180.000. Nah, net income-nya kan 150.000 Pak. Oke, masih ada sisa yang belum dibagi. Sebesar berapa? 150.000 minus 108.000 sama dengan 42.000. Nah, 42.000 sisanya ini baginya gimana Pak? Yang ini tadi divided equally, atau dengan kata lain menggunakan fixed ratio 50-50. Maka 42.000 ini akan dibagi ke Stone 21.000 dan ke Mills juga 21.000, sehingga modal Stone akan bertambah 81.000 dan modal Mills akan bertambah 69.000. Sudah dibagi habis 150.000 ini, berarti ke Stone 81.000, ke Mills 69.000. Paham ya? Itu yang simple, hanya menggunakan 2 parameter berarti, yaitu yang pertama based on salary kepada partners, dan yang kedua adalah based on fixed ratio. Oke, ini yang pertama.
Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Oh, ada jurnalnya dulu, sorry. Nah, jurnalnya gimana Pak? Jurnalnya adalah ini yang saya bilang tadi, ini jurnal nomor 3 yang ini ya, jurnal nomor 3 yang ini. Kan dia punya dia punya net income sebesar 150.000. Itu maksudnya adalah selisih revenue dan expenses-nya adalah 150.000. Itu merupakan income summary, saldo income summary untuk closing nomor 3, dan ini akan di close ke capital. Oke, jurnalnya gimana Pak? Ya berarti income summary-nya di debit 150.000, karena laba kan berarti income summary-nya kan saldonya ada di kredit, kemudian income summary harus di close, berarti di debit sebesar 150.000. Jennifer Stone Capital bertambah di kredit 81.000, Crystal Mills Capital bertambah di kredit 69.000. Paham ya sampai di sini ya? Ini jurnalnya, jurnal nomor 3. Nah, ini ingat sekali lagi, ini adalah jurnal closing nomor 3. Berikutnya, contoh berikutnya, dividing income, ada services of partners and investment, dan pasti ada fixed rasionya. Berarti ada 3 indikator yang dipakai, ada 3 basis alokasi net income yang dipakai di sini nanti. Kita lihat contohnya. Jadi dia masih pakai, net income yang 150.000 tadi. Oke. Yang pertama, salary allowance untuk Stone per bulannya masih sama 5.000 dan Mills per bulannya 4.000. Kemudian ada klausulnya di dalam partnership agreement, dinyatakan bahwasanya capital yang diserahkan oleh masing-masing partners itu nanti akan dikasih atau diberi return atau imbal hasil. Tingkat returnnya adalah 12%. Ini yang dimaksud dengan interest oleh Pak Warren, yang ditulis di sini kan interest of 12%. Ini kalau saya tidak menggunakan kata-kata interest di sini. Kalau interest itu kan konotasinya dengan bunga, dengan investment dalam bentuk utang. Nah, sementara ini investmentnya bukan dalam bentuk utang, melainkan dalam bentuk capital. Jadi lebih baik ini interest di sini diganti dengan kata-kata return. Jadi return atau imbal hasil investasinya disepakati di partnership agreement sebesar 12%. Nah, 12% ini ngitungnya berdasarkan saldo awal periode. Saldo awal pada awal periode. Nah, kalau misalkan periode akuntansinya dimulai 1 Januari berakhir 31 Desember, maka saldo pada tanggal 1 Januari masing-masing capital dari partners ini saldonya berapa? Saldo awalnya berapa? Pak, kalau saya mau pakai rata-rata Pak, saldo awal dan saldo akhir, boleh atau tidak? Kalau itu disepakati di dalam partnership agreement, it's okay, tidak ada masalah. Tapi menurut saya itu kok tidak logis. Semestinya tidak demikian. Semestinya tetap hanya satu saja, yaitu saldo awal atas capital tanggal 1 Januari yang dipakai. Kenapa? Logikanya gini. Tanggal 1 Januari itu adalah tanggal awal periode untuk menjalankan proses bisnis. Dia punya saldo capital berapa. Nah, saldo capital itu mencerminkan resources yang diberikan atau diinvestasikan oleh pemilik di dalam partnership tersebut. Maka yang akan digunakan untuk menjalankan proses bisnis dalam satu periode ke depan, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, ya itu semuanya ada terrefleksikan di saldo awal. Ngerti ya? Gimana Pak? Saya masih belum paham. Oke, misalkan gini. Ada misalkan Mills ya, Mills ini pada tanggal 30 Desember dia menambah setoran modalnya sebesar katakanlah misalkan 100.000. Nah, pertanyaan saya, tanggal 30 Desember si Mills ini menyetorkan modal, tambahan setoran modal 100.000. Pertanyaan saya, fungsinya untuk apa tambahan modal 100.000 itu? Uang mosok dia cuma digunakan untuk proses bisnis sehari. Ngerti maksudnya ya? Bandingkan dengan yang saldo awal capitalnya Mill sebesar 120.000 tanggal 1 Januari. Nah, 120.000 itu kan jelas dipakai untuk menjalankan proses bisnis dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, yang 100.000 tadi
Kok cuma untuk digunakan proses bisnis selama 1 hari? Itu kan nggak wajar, nggak logik gitu loh. Nggak make sense. Paham ya? Jadi alasan kenapa yang digunakan di sini tanggal 1 Januari, tanggal awal periode adalah bahwa saldo capital, saldo investasi itulah yang akan digunakan secara penuh selama 1 periode ke depan untuk menjalankan proses bisnis. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian remaining income-nya divided equally. Oh, ini maksudnya adalah fixed ratio equal, sama 50-50. Oke, kita lihat pembagian income-nya. Net income 150.000 dibagi. Annual salary allowance-nya. Jadi 150.000 parameter pertama kita gunakan salary. Gaji ke Stone 60.000, meals 48.000 sehingga sudah dipakai 108.000. Oke, 108.000. Masih sisa 42.000. Oke. Parameter yang kedua yang dipakai, basis yang kedua adalah interest allowance. Yang tadi saya bilang di sini adalah return, ya, return allowance yang 12%. 12% kali saldo awal si Jennifer Stone yaitu 160.000, 12% kali 160.000 sama dengan 19.200, kemudian 12% dikali 120.000 sama dengan 14.400. Maka 42.000 sisanya itu diambil sudah sebesar 33.600. Sisanya masih 8.400. Nah, 8.400 itu dibagi based on parameter yang ketiga yaitu fixed ratio. Karena equal maka 50-50 dibagi rata, ke Stone 4.200, ke Mills juga 4.200. Sehingga 150.000 ini dibagi untuk Stone 83.400, untuk Mills 66.600. Jumlahnya 150.000. Jurnalnya bagaimana Pak? Sama. Income summary di debit 150.000, Stone capital bertambah 83.400 dan Mills capital bertambah 66.600 yang ini. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, berikutnya adalah ketika allowances exceed net income. Yang tadi yang net income-nya nggak cukup. To make it short, contohnya ini. Sekarang si partnership ini net income-nya taruhlah cuma 100.000. Ingat, net income-nya cuma 100.000. Nah, bagaimanakah cara membagi 100.000 ini untuk Stone dan Mills? Oke. Parameter yang pertama kita pakai yaitu based on salary. Annual salary allowance-nya Stone 60.000, Mills 48.000, sehingga di total ada 108.000. Perhatikan di sini, lupa 108.000 Pak. Padahal net income-nya itu kan cuma 100.000. Nah, ini sudah melebihi Pak. Enggak apa-apa, biarkan saja. Ya, 108.000. Paham sampai di sini? Oke ya, 108.000 udah dibagi out of $100,000. Loh Pak, gimana ceritanya? Nanti dulu ya, nanti dulu kita lanjutkan. Parameter pertama sudah kita pakai. Sekarang kita pakai parameter yang kedua. Yang tadi dia dapat return sebesar 12% kali saldo awal pada tanggal 1 Januari atas capital masing-masing partners. Stone mendapatkan return sebesar 19.200, Mills mendapatkan return 12% kali 120.000 sama dengan 14.400. Ini Mills. Kemudian kita jumlahkan 33.600 sehingga total allowance atas net income adalah 141.600. Nah, sekarang baru kita pikirkan, how come net income-nya cuma 100.000 kok ini allowance atas pembagian net income-nya sampai 141.600? Bagaimana bisa? Jawabannya adalah ya nggak pasti tidak akan bisa. Kelebihan berapa? Kelebihan 41.600. Nah, kelebihan 41.600 ini tentunya maksudnya adalah minusnya ini akan dialokasikan atau dibagi kepada Stone dan Mills selaku partners. Karena tadi berarti membaginya gimana Pak? Pakai fixed ratio. Karena fixed rasionya tadi adalah 50-50.
50% banding 50%, maka 41.600 ini akan dibagi ke stone sebesar 2800 dan ke mil sebesar 2800, namun di sini nilainya minus. Sehingga net income yang akan dialokasikan untuk stone adalah 79.200 dikurangi 2800 kemudian 58.400, dan ke mil sebesar 62.400 dikurangi 2800 kemudian 41.600. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 100.000. Ini adalah hasil pembagian net income atau profit sebesar 100.000 kepada stone dan mils. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ya. Jurnalnya gimana Pak? Jurnalnya maka income summary di debit 100.000, closing nomor 3. Kemudian stone capital bertambah sebesar 58.400 yang ini. Bukan yang ini loh ya. Bukan yang 79.200, bukan yang 19.200, bukan juga 60.000, melainkan yang ini 58.400. Kemudian mills capital juga bertambah sebesar 41.600. Itulah yang disebut sebagai minus, ya, minus. Oke. Nah, sekarang gini, Pak, kalau misalkan Pak si perusahaan ini atau partnership ini alih-alih mendapatkan net income, dia beroleh net loss. Terus gimana dong Pak? Ya simple, net lossnya akan dibagi seperti skenario ini juga. Ya, net lossnya akan dibagi seperti skenario ini juga. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sudah selesai. Berarti ini contoh-contoh ilustrasi terkait dengan how to divide net income among the partners sudah kita bahas. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Sehingga kita materi part yang kedua sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan di video materi part yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum.